Iya, apa yang salah dari peradilan kasus Yusman ini? Kita langsung saja bertanya kepada pengamat hukum Kang Asep. Kalau dilihat tadi ada novum atau apa namanya keadaan-keadaan baru di mana sudah ada bukti dan fakta dari keterangan dari pendeta bahwa dibaptis bahwa memang Yusman betul lahir tahun 96. Artinya ketika peradilan terjadi usianya baru 16 tahun. Lalu kemudian juga ada dari bukti-bukti ilmiah dan juga forensik dan segala macam membuktikan bahwa saat kejadian usia Yusman 15 sampai 16 tahun. Ini akan menjadi apa novum dan apa peran strategisnya nanti ketika mengajukan PK? Ya, sekarang pertama saya hormati itu putusan. Anggap aja lah benar putusan itu kan. Tapi kan saya sesalkan, kalau memang itu putusan didasarkan hal-hal yang terungkap persidangan, ternyata perkataan Mbak Yati adalah faktanya demikian, sekarang fatal ini. Terjadi peradilan sesat, saya pikir. Kenapa? Katakanlah benar, yang dikatakan Pak Yusman ini. Satu, catatan saya. Pertama kali orang diperiksa itu di penyidikan, di BAP polisi adalah nama, usia, dan semuanya. Kok bisa lolos? Katakanlah lolos dari kepolisian. Di pengadilan itu sidang pertama ditanya nama dan alamat dan semuanya. Kok ini lolos? Fatal kan? Sampai dia menjatuhkan mati dengan data ini yang tidak Apakah itu terungkap. harus dibuktikan juga dengan akta? Waktu itu kan Yusman memang tidak ada Kan akta. bisa menyampaikan, kalau katakan sekarang banyak kan orang tanpa akta lahir kan, tapi kan harus ditanya ada sekelilingnya pembandingnya kan, bisa dibandingin kan ketika ada pembanding dan sebagainya. Itu kewajiban dari mulai penyidikan sampai di polisi. Sekarang udahlah, sekarang bisa ditunjukkan hasil data ilmiah misalkan bahwa ini ternyata ada usia, bahwa usia ini sekali lagi di bawah umur. Dulu sidangnya adalah sidang dewasa. Sekali lagi ini batal demi hukum. Karena anak disidangkan oleh sidang dewasa. Ini nggak boleh sekali lagi. Karena sidang anak kompetensinya absolut. Harus sidang anak. Undang-undang yang lama bukan yang 12 ya. Tapi undang sidang anak yang anak. Berarti ini nggak boleh. Jadi kalau memang kata nanti Mbak Yati dan kawan-kawan dalam PK ini, alasan PK itu ada 4. Salah satunya ada keadaan baru. Orang sebutnya novum. Nah keadaan baru ini membuktikan bahwa ternyata ada bukti baru ini bahwa anak ini dulu ketika diperiksa usianya 16. Berarti bawah umur. Berarti salah. Sekali lagi, kalau ini faktanya benar. Kalau memang faktanya betul berarti yang dibatalkan adalah persidangannya. Semuanya, karena sidangnya batal. Dulu kan sidang udah dewasa. Nah, jadi itu bisa membuktikan sidang dibatalkan, otomatis hukumanmu gugur karena acaranya juga salah, gitu kan. Ada pertama, Mahkamah Agung bisa memerintahkan sidang dibuka kembali untuk diperiksa karena acaranya salah, kemudian ke materi. Kedua, atau Mahkamah Agung mengadili sendiri memeriksa perkara itu, gitu kan. Nah, sekarang ini kan sekira catatan peradilan sesat kalau memang ini terjadi kan membahayakan. Dengan sembarangan kok berani menjatuhkan mati. Saya juga suka menjatuhkan mati, tapi kan tidak sembarangan untuk anak-anak gitu. Kalau betul-betul anak-anak kan. Kan kalau usianya juga waktu itu kan harus juga hakim, apalagi ada pengacaranya kan. Tapi pengacara katanya di perjalanan sedang sidang kan. Iya, dan pengacaranya ternyata justru mengajukan hukuman mati, bukan kan memberikan pembelaan. Berarti kan ada sesuatu yang harus dibuka ini. Jangan sampai peradilan sesat ini terbongkar memalukan dunia peradilan kan, penegakan hukum. Nah, catatan yang lebih penting lagi itu tadi bahwa didampingi penasihat hukum ya itu adalah Miranda Rule, itu universal, wajib di KUHP itu pasal 54, 55, 56. Bahkan hakim karena tidak hanya hakim dari mulai polisi, jaksa, hakim kalau ancamannya mati kalau tidak didampingi penasihat hukum, si penegak hukum itu wajib menunjuk itu dan dia dengan cuma-cuma. Minimal sudah ada 2 kesalahan begitu ya, salah sistem kompetensi, tidak penunjukan penasihat hukum, itu wajib. Jadi kalau itu tidak didampingi sejak awal, tidak ditawarkan sekali lagi dan tidak ditunjuk apalagi mati, sidangnya batal kok pemeriksaan itu. Kan harusnya si hakim tuh ya memeriksa berkas. Loh, kok ini ancamannya mati kan pasalnya 33 pembunuhan berencana. Ketika lu nggak ditentu pengacaranya, tadi ini itu parah, parah. Dari kontras hanya kemudian akan mengajukan novum-novum untuk keadaan-keadaan baru ini saja atau justru ada bukti-bukti baru misalnya menemukan fakta-fakta bahwa ternyata ada tidak adanya keterangan saksi-saksi mungkin ketika peradilan berlangsung atau mungkin ada fakta-fakta baru yang akan diajukan nanti. Ya, saya menegaskan lagi. Pertama, semua proses fair trial dalam kasus Yusman itu dilanggar. Kenapa? Dia tidak didampingi ketika penyidikan oleh pengacara. Kedua, pengakuan dia itu dibuat di atas penyiksaan. Tadi Kang Asep sudah bilang, sesuatu proses hukum yang dilakukan tidak berdasarkan alat bukti yang cukup dan lain harusnya batal. Dan pengakuan ini kan harus pengakuan yang memang jujur dan bukan di atas penyiksaan. Nah, ini dilakukan di atas penyiksaan. Yang ketiga, dalam kasus ini ada penegak hukum bilang ada sekitar 5 pelaku. 3 orang hari ini, 4 orang bahkan lebih, 4 orang DPO masih dalam proses pencarian pihak kepolisian sampai sekarang. Artinya hanya 2 orang, Yusman dan Rasula satu lagi yang dijatuhi hukuman mati. Bagaimana bisa hakim memutuskan hanya dari satu keterangan saksi, dalam hal ini Rasula, yang juga ternyata Rasula
itu dalam kesaksiannya meringankan keterangan, meringankan bahwa Yusman Oke. tidak terlibat. Saksi yang meringankan, tapi pengacara yang justru memberatkan dan menyarankan hukuman mati. Artinya banyak Dan sekali yang pelaku lain yang sampai sekarang Masih tidak diurus DPO. oleh kepolisian, masih DPO. Kalau mau menjatuhkan hukuman mati, standarnya harus sangat tinggi. Oke. Sekali lagi Konstruksi gini, peristiwanya Mbak De, harus ini kalau memang kuat. betul sekali lagi ya, kalau misalkan cuma satu saksi, dihukum dikenal, nulus testis. Satu saksi bukan saksi. Apalagi kalau saksinya yang meringankan, fatal lagi ini. Kalau misalnya ke materi ya, tadi bisa bicara formilnya, bercara-cara. Kalau betul hanya saksi satu itu, kemudian dia meringankan, dan lagi cuma satu saksi, katakan sekali lagi ya, kalau memang betul, sekiranya fatal juga di pemeriksaan acaranya. Kok ada bisa, ternyata terungkap beberapa hal ya, kalau sekali lagi yang kita fatal begitu ya. Kita berbicara Ya. kepada pengadilan dan kita ada versi baru dari kontras misalkan. Kalau ini memang betul faktanya, saya kira peradilan ini sesat banget. Baik. Mbak Yati, sedikit saja sebelum kita break headline news, goal dari kontras apa untuk kasus Yusman ini? Apa goal yang paling dekatnya? Untuk kasus tentu saja Yusman harus dibebaskan dari hukuman mati. Yang kedua, dibatalkan semua putusan yang ada karena dia diadili dengan proses yang tidak sah. Yang kedua, tentu saja kami meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terkait dalam hal ini penegak hukum sehingga membuat peradilan Baik. ini sesat. Saya penasaran apa sebetulnya reaksi dari Kementerian Hukum dan HAM. Nanti kita akan kupas setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali.